Trading suspend bisa berlangsung hingga akhir sesi perdagangan atau lebih dari satu sesi setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Nah, terkait hal ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Trijaya. Kita sudah bersama dengan pengamat pasar modal Yanuar Rizky. Mas Yanuar, selamat pagi. Pagi Mas Fadli. Sehat ya Mas Yanuar? Alhamdulillah sehat. Oke. Kemarin turun tajam 5%, kemudian BI melakukan trading halt. Ini pertanda apa Mas Yanuar? Pertama kita bahas secara teknis dulu ya Mas. Itu sebetulnya yang terjadi itu circuit breakers gitu ya. Jadi artinya itu memang berlaku di semua bursa efek di seluruh dunia. Yang membedakan itu adalah batas thresholdnya. Jadi yang dijelaskan oleh BI itu artinya batas threshold kita itu 5%. Ya, jadi begitu 5%, indeks turun 5%, dia sebetulnya terjadi auto halting circuit breakers. Jadi kenapa dikatakan circuit breakers itu kayak listrik di rumah kita itu loh buat kalau jepret itu loh. Jadi sebetulnya yang terjadi begitu si indeks itu turun 5, dia langsung auto halting, langsung ngejepret kan. Nah, dalam prinsip pasar modal setelah itu ada jeda. Kenapa diberikan jeda? Jadi investor untuk menghitung lagi apakah informasi yang mengakibatkan kepanikan menyeluruh karena IHSG yang turun itu telah cukup. Tapi bursa harus dibuka lagi, itu yang dikatakan tadi jeda ya. Nah begitu jeda, begitu nanti turun lagi tadi berapa? 7,5 ya thresholdnya menurut BI. Begitu 7,5 sampai nanti yang ketiga 15, kalau ketiga masih turun maka dia akan melakukan suspensi atas kerjaan otoritas. Jadi sebetulnya yang terjadi kemarin itu indeksnya turun sampai 5%. Nah apa penyebabnya? Kita lihat ini secara ini ya. Kalau kita lihat saham itu ada dua sisi. Satu sisi fundamental, satu sisi persepsi atau isu teknikal. Nah pertama gitu ya, saham kita ini kan sebetulnya sudah mengalami posisi penurunan, terutama gini. Saya juga yang memberikan gambaran dulu ke pendengar Trijaya. Di bulan Maret ya, posisi global hedge fund, jadi pengelola dana-dana hedging ataupun hedge fund ya yang di dunia itu, di Maret itu biasa melakukan rebalancing portofolio namanya Mas Fadli. Gitu ya. Jadi artinya mengapa hampir semua bursa itu mengalami yang namanya peningkatan volatilitas. Jadi peningkatan volatilitas itu apa? Yang biasanya misalnya naik 10, turun 5, naik lagi 15, turun 10. Jadi posisinya kan biasanya itu dalam posisi stabil menuju ke atas, volatilitasnya kecil. Nah di Maret itu volatilitasnya itu naik, artinya di bawah turun si sahamnya, sehingga volatilitas naik. Itu terjadi dari sisi rebalancing portofolionya. Nah yang jadi masalah ya, yang jadi pertanyaan banyak orang, kemarin posisinya kan sebetulnya hampir semua bursa di Asia itu hijau. Jadi artinya dalam arti lagi naikin ke atas, bukan turunin ke bawah. Kenapa kita marah? Satu ya, kemarin itu sebetulnya ada lelang surat utang negara ya, yang kemudian tidak cukup clear juga ketika press conference Menteri Keuangan, dia tidak mengungkapkan sebetulnya bunganya berapa. Jadi artinya ada juga kebutuhan pasar untuk mengerek bunga surat utang negara kita tuh naik sesuai keinginan pasar ya. Kenapa pasar punya persepsi suku bunga kupon surat utang negara kita naik? Karena satu, persepsi kesulitan fiskal kita, ini urusan fundamental makronya. Jadi pasar melihat bahwa posisi cash flow pemerintah itu dalam posisi butuh uang ya, butuh uang dalam artian seperti yang telah diumumkan oleh Menteri Keuangan sebelumnya, ada defisit fiskal. Pasar juga melihat ada sedikit tekanan transaksi antar kelas di masyarakat dengan melihat PPN-nya juga turun, berarti ada daya beli, dengan melihat sektor produksinya juga PPH turun. Jadi pasar itu melihat persepsi bahwa ke depan Indonesia punya masalah fiskal dan punya potensi masalah sosial politik gitu, dalam artian transaksi antar kelasnya. Sehingga makanya pasar menuntut yang namanya bunga lebih tinggi gitu ya. Artinya kan dia punya persepsi juga tentang head debtors-nya, ada dalam posisi auditors butuh uang, tapi head-debtors-nya ada punya potensi resiko yang namanya sosial politik, termasuk juga beberapa kebijakan kontroversial ataupun sebuah komunikasi yang dilakukan pemerintah dinilai cukup kontroversial, misalnya soal Bayangkara, soal RUU TNI, itu posisinya ya. Nah kemarin kenapa sampai terjadi auto halting ya? Kemarin terjadi auto halting karena ya, jadi 3 hari bursa sebelumnya Mas, minus 3 gitu ya, itu saham BCI itu naik tajam di marking betus. Marking betus itu apa? Jadi harga naik di pas sesi akhir dengan lot yang begitu banyak ya. Nah
naiknya itu sampai ke harga 205.000 mas, 205.000 harga yang bisa berkali-kali lipat dari harganya BCA yang punya market cap yang besar. Kan BCA sekarang di 8.200 gitu. Yeah. Nah dengan dia harganya sampai ke 205.000, walaupun jumlah saham beredarnya tidak sebanyak BCA, tapi karena harganya sampai ke 205.000, maka dia bobot IHSG-nya di T-3 kemarin itu menjadi besar. Okay. Ya, oke. Nah, kemudian terjadi indikasi short sell di T+3. Jadi kita melihat volatilitasnya ada dua mas. Kalau volatilitas yang kita jangka panjang, pengelolaan portofolio tahunan, kita melihatnya volatilitas setahun. Yeah. Tapi kalau volatilitas T+3 dan T+5-nya naik atau mingguannya naik, berarti sebetulnya pasar lagi mencoba dalam bahasa gampangnya orang-orang pasar downgrade, Okay. racing dan sebagainya. Yeah. Nah, dengan angkanya 205-200, dia langsung transaksi dipentokin ke auto-indexer bawah, mas, 20%. Oke? Nah, mungkin menurut saya yang dalam tanda petik yang ngegoreng short sell-nya si saham BCI dan satu lagi sahamnya brand juga sama dipentokin ke bawah. Mungkin mereka nggak menghitung bahwa dengan harganya 202 dan brand juga yang harganya naik ke atas, mereka berdua kalau dipentokin ke ARG itu kena ke auto-haltingnya gitu mas. Nah, jadi yang terjadi secara teknis, begitu si BCI itu turun ke 20% kena ARG, brand dan kawan-kawannya juga saham-sahamnya BCI ini kan kelompok Salim, brand kelompok Prabowo Bangsu. Yeah. Begitu mereka masuk ke auto-indexer bawah, dengan terutama BCI yang harganya sama hal itu dan dampaknya terhadap IHSG menjadi besar, maka kenalah si auto haltingnya 5%-nya. Ngejepret lah dia gitu kalau dia masih dalam. Iya. Nah, begitu ngejepret itu dinaikin lagi nih, tamin lagi. Akhirnya turunnya itu kan secara total di akhir hari sekitar 3%-an kan. Kenapa? Karena yang menjadi beban yang buat ngejepretnya udah kena ARB. Gitu loh mas. Jadi sebetulnya kalaupun misalnya kemarin itu tidak dipentokin auto halting, sebetulnya pasar itu ingin membentuk volatilitas hariannya di sekitar 3-4%, sehingga volatilitas mingguannya ada di 28%. Itu bisa kita baca, walaupun tidak diumumkan oleh Menteri Keuangan, karena Menteri Keuangan seolah-olah mengatakan bahwa pasar bergejolak ini karena isu dia mundur. Dia tidak menjelaskan juga berapa sebetulnya suku bunga Sun kemarin. Jadi dari info-info yang saya dengar, kalau saya hitung ya bahwa suku bunganya itu naik. Nah kalau saya hitung untuk surat utang yang jangka pendek itu jatuhnya di sekitar 6,4%. Itu kalau dihitung sama dengan kalau kita kalkulasi dari bunga 5 hari yang dibuat volatilitas yang kemarin jadi 3% itu. Yeah. Dan kalau kita lihat jangka panjang surat utangnya juga di atas 7,25, itu juga kelihatan dari suku bunga volatilitas yang di sekitar 0%. Jadi ini sangat teknis, tapi saya ingin mengatakan yang terjadi kemarin, saham itu coba melakukan proses agar bidding di proses lelang surat utang naik ke bunga yang dihendaki pasar. Okay? Dan pasar tahu pemerintah pasti ambil, karena pemerintah lagi kesulitan cash flow. Gitu loh. Jadi itu yang terjadi. Cuma masalahnya dilakukan pakai saham yang harganya tinggi dan langsung ke 20% itu mengakibatkan circuit breakers. Itu loh mas. Jadi kalau sekarang ditanya apakah hari ini misalnya saham akan naik, jawaban saya kemungkinan besar ya, karena ini pakai volatility. Tapi apakah dia akan naik terus? Tidak. Kemungkinan besar akan turun lagi. Nah biasanya di Maret ini proses rebalancing menentukan suku bunga Fed ini selesai. Nanti di April itu mereda. Tapi problemnya, apakah kita mereda di April? Nah, kalau kita lihat Goldman Sachs punya rating, Morgan Stanley punya rating, mereka melihat sebetulnya Indonesia punya problem berat di persoalan fiskalnya. Kedua, Indonesia juga punya problem berat sebetulnya di persoalan persatuan konsolidasi modal nasionalnya, jadi trust terhadap pemerintahan. Gitu ya. Jadi artinya apa? Misalnya sekarang terjadi sinyal dalam pembahasan RUU TNI ada pressure group di luar politik formal yang kemudian menentang kelompok masyarakat sipil. Pasar melihatnya, kok pendekatannya represif. Misalnya DPR malah mau mengajukan segala macam. Jadi menurut saya
yang harus kita ingatkan sekarang, pemerintah hati-hati terhadap permainan isu yang gak jelas. Pemerintah harus konsentrasi terhadap hal-hal yang sifatnya menunjukkan bahwa pemerintah dengan seluruh masyarakatnya itu solid. Solid dalam hal apa? Solid dalam hal musuh bersamanya, sama-sama semua orang dalam krisis. Nah, itu artinya membutuhkan trust terhadap pemerintahan, bukan siapa menteri keuangannya loh. Tapi intinya pasar membutuhkan sinyal dari pemerintahan dalam ini presiden membentuk trust kepada pasar bahwa Indonesia tidak akan memiliki resiko sosial politik di tengah kondisi cash flow fiskalnya. Itu. Oke, artinya memang stabilitas politik ini sangat besar pengaruhnya, dan ini juga mengakibatkan cukup banyak keluar dana asing dan juga panic selling ya, Mas Yanwar. Ya, tapi intinya menurut saya kalau dikatakan keluar secara total enggak, nah ini lagi lebih volatilitas, dia akan terus mengerek, dan terutama kan gini, BI itu ngonti yang namanya surat utang negara tidak berlaku. Jadi sejak 2023 BI tidak menjadikan lagi operasi moneternya menggunakan surat utang negara. Dia mengganti dengan menerbitkan yang namanya instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas kepala Bank Indonesia. Nah, SRBI ini diterbitkan sejak 2023, operasi moneter di situ. Makanya kalau kita lihat ya di Bank Indonesia, data terakhir utang luar negeri itu meningkat. Kenapa utang luar negeri meningkat? Karena BI menciptakan instrumennya sendiri, tidak menggunakan instrumen surat utang negara. Instrumen SRBI ini dipakai untuk mengemas terus dan untuk mengendalikan rupiah. Makanya meskipun kemarin sahamnya jatuh segitu banyak, tapi rupiahnya cenderung relatif stabil di 14.400. Nah, artinya apa? Pasar sekarang akan tetap menekan BI untuk sehingga SRBI-nya terus ke atas. Sementara kalau kita lihat langsung kemarin, langsung sudah mendekati bunga SRBI. Jadi artinya saya ingin mengatakan, apakah pasar keluar? Tidak, dia keluar sekarang, kemudian nanti akan dia masuk lagi, ngambil di bawah, dia naikin dari atas, dia akan terus bermain sampai pada akhirnya kita bisa crash. Itu yang kita tidak harapkan kan, Mas. Jadi artinya crash itu keluar, masuk, tapi terus diperlebar gitu loh, Mas, jaraknya nggak biar. Akhirnya kita kan meningkat terus yang namanya posisi penyerapan utang luar negeri di central bank kita gitu ya. Nah itu kan kalau misalnya kekuatan neraca moneternya udah nggak kuat, itu menjadi stres gitu loh. Itu yang harus kita cegah gitu. Nah untuk mencegah hal itu yang menurut saya salah satunya ya kita harus menunjukkan adanya konsolidasi modal nasional dalam artian persatuan isu bahwa pemerintahnya nggak aneh-aneh lah gitu loh, Mas. Jadi jangan membangun sesuatu yang sebetulnya menambah masalah. Gitu. Ada faktor eksternal nggak, Mas Yanwar? Misalnya kebijakan Donald Trump yang cukup ekstrim terkait perang dagang. Iya, ini ya, Mas. Kita ngomong gini deh. Sebelum tahun aja, ya, kita udah sempat kena rupiah kita ke 16.400. Belum ada Trump gitu loh, Mas. Nah, bahkan begitu Trump menonton dulu, tahu-tahu rupiah kita menguat ke 15.000 kan, Mas? Gitu loh. Kemudian tahu-tahu balik lagi sekarang ke 16.400. Artinya apa? Musuh kita sebenarnya kualitas ada atau tidak ada Trump. Jadi artinya kita mesti memahami hedge fund itu kan ada nasabah super kayanya, Mas. Nasabah super kayanya itu harus diberikan return terhadap persoalan hedging ketidakpastian. Entah itu karena Trump, entah itu ketidakpastian di Indonesia gitu loh. Nah, untuk memberikan yang namanya imbal hasil yang bisa sesuai, apalagi sekarang disaingi dengan harga emas yang terus naik. Jadi artinya hedge fund harus memberikan angka return yang lebih besar dari angka emas gitu loh. Nah, dalam posisi kayak gitu, negara yang penuh dengan isu yang tidak hanya sekedar persoalan Trump akan dia pukul, Mas. Itu yang harus kita baca. Jadi artinya kalau soal isu Trump bukan hanya kita, semua juga kena gitu. Tapi negara yang punya persoalan fundamental lebih bagus, fiskalnya tidak terlalu membutuhkan mitigasi moneter, tidak ada isu-isu politik, maka mungkin dia terkendali dinamika yang terjadi di kita ini sekarang. Kita dalam posisi sebetulnya melihat untuk menutupi return globalnya, dia akan cari negara yang penuh dengan isu-isu kontroversial yang juga posisi fundamentalnya tidak cukup baik. Itu yang kita baca gitu, ada atau tidak ada Trump. Gitu loh. Jadi artinya saya juga ingin sedikit memberikan otokritik gitu. Trump itu adalah, ya kita tidak bisa berubah posisi Trump.
Yeah. Tapi kalau kita lihat, Trump itu tipe pemain equity, tipe pemain saham. Makanya Trump itu rajin sekali bermain dengan isu. Yeah. Karena kalau orang-orang yang biasa bermain di pasar keuangan, kan rumusnya cuma satu senjatanya, isu sama uang beredar. Nah, Amerika pegang uang beredar karena dia holding currency. Yeah. Nah, sekarang Trump itu membangunkan isu. Itu bedanya dengan orang-orang Partai Demokrat. Karena kalau orang-orang Partai Demokrat, seperti kemarin Biden, kemudian juga Obama, kan memoderasi dengan nama demokratis, demokrasi dan sebagainya. Nah, Trump kan enggak. Trump itu pemain equity. Jadi ibaratnya menyerang adalah pertahanan yang baik. Itu posisinya. Nah, sekarang kita dalam posisi kayak gitu, kita kan harus membacanya gimana. Kalau kondisinya adalah menyerang pertahanan yang baik, kebakaran, artinya kan kita harus punya yang namanya mitigasi resiko di kitanya. Yeah. Jadi bukan langsung mengelola, tapi kan persoalannya adalah bahwa kenapa kita defisit hari ini itu karena belanja yang nggak beres kan di 10 tahun terakhir. Itu kan juga harus diakui, dan mohon maaf di Menteri Keuangannya juga sama. Jadi artinya bahwa belanja yang besar di 10 tahun terakhir ini mengakibatkan kita sekarang ya punya daya tahan fiskal. Yeah. Nah, menurut saya apa itu salah Trump, Mas? Iya. Gitu, jadi untuk saya ya ayolah gitu, kita sekarang belajar juga menjadi bangsa yang dewasa gitu, merasakan persoalan yang ada dalam tubuh kita sendiri gitu. Oke, artinya jangan banyak drama, jangan banyak isu, stabilitas politik terjaga, ada kepastian hukum, kepastian regulasi, begitu ya. Nah, ini perlu ada nggak semacam tindakan strategis dari OJK untuk merombak pasar saham. Misalnya sebelumnya kan memang sudah ada ancang-ancang nih OJK bersama BI untuk mengubah atau mengkaji opsi buyback tanpa harus lewat persetujuan RUPS misalnya, atau misalnya menunda kebijakan short selling dan lain-lain. Seperti apa menurut Mas Yanwar? Oke, sekarang saya ingin menantang OJK ya. Jadi artinya yang namanya pasar itu prinsipnya no trust, no bias. Nggak ada kepercayaan, nggak ada bias. Okay? Makanya kenapa investor membuat yang namanya bursa Amerika itu dia percaya? Yeah. Karena di Amerika Serikat yang namanya penegakan hukum itu tanpa ampun. Saya ambil contoh. Ketika surplus breakers terjadi di bursa New York ataupun di bursa Nasdaq, ya, ketika crash tahun 2008 akibat supply mountain, itu dalam posisinya terus membuka. Kalau di Amerika Serikat kan minus 7,5, minus 15, minus 20. Dibiarkan terus terbuka. Tapi apa yang dilakukan oleh US SEC, OJK di Amerika, dia periksa semua yang mengakibatkan circuit breaker terjadi. Kalau itu terpenuhi unsur pidana, manipulasi pasar dan atau insider trading, nggak ada ampun. Makanya kalau kita lihat yang paling kita kenal di 2008, yang paling fenomenal itu yang namanya Madoff, yang kemudian dihukum seumur hidup. Yeah. Jadi pertanyaan saya, bukan seperti saya dengar di banyak video ketika Dasko dan DPR datang jurus bursa mengatakan itu pada Dasko datang juga lagi saya dengarnya gitu. Jadi maksud saya yang harus dilakukan oleh jurus bursa dan ketua OJK hari ini sebetulnya sudah melakukan yang namanya pemeriksaan penyidikan terhadap yang namanya menurunkan surplus breakers kemarin. Itu kemudian harus memberikan sinyal ke pasar siapapun saya kita. Gitulah. Nah, sinyal ini akan memberikan kepastian bahwa pasar Indonesia nggak ada kompromi terhadap yang namanya manipulasi pasar dan atau instrument trading. Yeah. Pasalnya pasal 91, 92, 95, 96, 97 di Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal. Jadi Mas, sekarang ya omon-omon mengatakan buyback, mengatakan menunda short selling. Nah, ketika 3 hari yang lalu saham BCI dan saham Brand naik, kemudian sekarang dibuat turun sampai kena ke ARB, sampai ke HP, itu bukannya short selling 3 hari itu. Yeah. Nah, kan kalau dia short selling 3 hari, dia periksa loh. Kemudian umumkan ke publik gitu. Apa itu mekanisme pasar? Apa itu persoalannya manipulasi pasar dan insider trading? Yeah. Tegakkan itu. Jadi bukan dengan omong-omong mengatakan Barreskrim akan ikut memantau saham. Nggak usah banyak omong gitu. Karena penyelidikan itu ada di Undang-Undang OJK. Bahkan orang-orang yang berdasarkan MOU OJK dengan Kapolri ketika OJK pertama kali berdiri, era yang mulia Mantada, itu orang-orangnya jadi Barreskrim. Dia ngomong. Dia kemarin periksa segala macam, begitu ada apa-apa, itulah
kemudian hanya entertain, saya tidak mundur kok sebagai Menteri Keuangan. DPR datang, nggak pada datang jadi hijau. Kita akan dibaca pasal, ini negara sedang amat drama, senang dengan alasan sana sini, aksaninya nggak ada, aksi sana sini. Yeah. Jadi waktu saya menunggu Kepala Ketua OJK sama Dirut Bursa menjelaskan kenapa sirkuit mereka bisa kena. Kenapa juga saham yang bisa sampai dibiarkan sampai harganya 200 ribu, sehingga akhirnya menjadi punya bobot besar pada pihak SDM. Kenapa dibiarkan juga? Itu menjadi 20% dalam 3 hari yang mengakibatkan sirkuit mereka. Mari kita tunggu gitu, karena saham brand, saham BPI juga sejak lama saya soroti dibiarkan terus. Tapi kemudian kalau sekarang kita ngomong kayak orang kepleset lah. Jadi yang goreng brand, goreng BPI kepleset kemarin. Keplesetnya apa? Karena sampai membuat auto hosting. Nah kalau udah kepleset, ya kita sekarang kaji dong. Masa udah kepleset ini dia jadi kasarnya kan gitu loh. Oke. Mas Yanwar, akan kejadian lagi nggak anjlok sampai 5% atau mungkin lebih? Ini kalau menurut saya gini mas, di Maret ini akan terus seperti ini, kemudian akan naik turun sampai mungkin nanti akan di posisi berapa kira-kira volatility tahunannya. Kalau sekarang volatility tahunannya itu ada di 34%. Di minggu lalu itu di 33%. Jadi per minggu volatility tahunannya naik 1%. Kita lihat sampai akhir Maret. Katakan saja akhir Maret akan menjadi 36%. Maka kita akan lihat harga penutupan Maret kira-kira harga penutupan di akhir tahunnya akan bergerak di angka 36%. Itu mas. Nah, kalau itu yang terjadi sebetulnya menurut saya kita lihat di April. Kalau Aprilnya dia sudah mulai uping ke atas, berarti sebetulnya pasar masih melihat kita potensi untuk pasar memperoleh keuntungan volatility. Tapi kalau terus terjadi koreksi, menurut saya kita harus hati-hati. Berarti sebetulnya pasar sudah melihat Indonesia punya isu di luar persoalan-persoalan teknikal, yaitu terkait sosial politik. Jadi itu yang bisa saya kasih tahu, karena saya juga bukan dukun ya. Jadi artinya saya hanya bisa memberikan sinyal-sinyalnya saja. Jadi sinyalnya kita lihat pada akhir Maret nanti berapa volatility-nya. Nah kita lihat di April apakah itu mereda gitu ya. Kalau mereda dilihatnya bagaimana volatility di luarnya harus turun di April gitu. Kalau dia masih tetap segitu, berarti memang pasar melakukan proses yang namanya downgrade. Oke, baik kalau begitu. Mas Yanwar, terima kasih insight-nya di Trijaya pada pagi hari ini. Sama-sama Mas. Oke, sehat selalu ya. Sama-sama. Amin. Baik, pendengar Trijaya, demikian tadi Yanwar Rizky, pengamat pasar modal.